absen 29. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan melakukan pengujian terhadap asam basa dengan menggunakan indikator alami, yaitu dengan menggunakan ekstrak bawang merah dan juga bunga kamboja. Penasaran dengan apa yang akan saya lakukan? Yuk ikuti terus videonya. Teman-teman, sebelum kita masuk ke praktikum, tadi ada kata indikator, ada kata asam, dan juga basa. Sebenarnya, apa sih arti dari ketiga kata tersebut? Indikator memiliki arti suatu zat yang dapat digunakan untuk mengenali mana yang termasuk asam dan mana yang termasuk basa. Sedangkan asam dan juga basa itu sudah dikenal sejak dahulu, di mana asam berasal dari bahasa Latin acetum yang artinya cuka, dan juga basa yang berasal dari bahasa Arab yang artinya abu. Ciri-ciri dari asam yang pertama, dia memiliki pH kurang dari 7. Artinya, semakin kecil nilai pH-nya, semakin tinggi tingkat keasamannya. Yang kedua, asam bersifat korosif, artinya bisa merusak logam. Yang ketiga, asam bersifat elektrolit, artinya dia bisa menghantarkan arus listrik. Yang keempat, asam bisa memerahkan kertas lakmus. Yang kelima, ketika dilarutkan ke dalam air, maka asam akan terionisasi atau terurai menjadi ion H+. Dan yang terakhir, ketika kita mencicipinya, maka larutan atau zat yang bersifat asam akan memiliki rasa masam. Sedangkan ciri-ciri untuk basa, yang pertama, memiliki pH di atas 7. Artinya, semakin tinggi atau semakin besar nilai pH-nya, maka tingkat kebasaannya juga akan semakin tinggi. Yang kedua, basa bersifat kaustik. Artinya, dia bisa menyebabkan kulit menjadi rusak atau menjadi kusam. Yang ketiga, ketika dilarutkan ke dalam air, maka larutan atau suatu zat yang bersifat basa akan terurai menjadi ion OH-. Yang keempat, basa bisa membirukan kertas lakmus. Yang kelima, basa merupakan larutan elektrolit, artinya bisa menghantarkan arus listrik. Dan yang terakhir, ketika kita mencicipinya, maka basa akan memiliki rasa yang pahit. Dan ketika kita menyentuhnya, akan terasa licin. Nah, teman-teman, kita tidak boleh sembarang mencicipi larutan asam dan basa yang akan kita analisis. Karena bisa jadi larutan atau zat tersebut berbahaya bagi tubuh kita. Misalnya ada asam sulfat atau H2SO4 yang biasa digunakan sebagai pengisi aki. Ketika terkena tangan atau terkena kulit, maka dia bisa menimbulkan semacam luka bakar dan bisa menyebabkan tangan kita melepuh. Dan ketika terkena mata, maka H2SO4 tersebut dapat menyebabkan kebutaan. Nah, contohnya lagi ada natrium hidroksida atau rumusnya NaOH yang biasa digunakan sebagai pembersih bak mandi. Ketika terkena kulit, maka dapat menyebabkan rasa gatal dan juga iritasi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu indikator ketika kita akan melakukan analisis terhadap asam dan juga basa. Indikator itu sendiri ada bermacam-macam. Yang pertama, indikator buatan. Misalnya ada kertas lakmus, trayek pH, dan juga indikator universal. Yang kedua, indikator alami, yaitu dengan menggunakan bahan-bahan yang bersifat alami yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada bunga sepatu,
kemudian ada bunga kamboja, ada bawang merah, dan lain sebagainya. Nah, pada praktikum kali ini saya akan menggunakan bawang merah dan juga bunga kamboja sebagai indikator alami. Mengapa saya menggunakan kedua bahan tersebut? Nah, jadi begini teman-teman. Untuk indikator alami, syarat yang dibutuhkan adalah bahan tersebut harus bisa memberikan perbedaan warna ketika dicampur atau dilarutkan dengan asam dan juga basa. Nah, coba nanti kita lihat apakah bawang merah dan juga bunga kamboja bisa menghasilkan warna yang berbeda ketika kita larutkan atau campurkan ke dalam bahan-bahan yang bersifat asam dan basa, dan bagaimana perubahan warna yang dialaminya. Oke, nanti akan kita bahas ke bagian video berikutnya. Alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama ada cobek dan ulekan. Kemudian ada air biasa secukupnya, gelas aqua, bunga kamboja sebagai indikator alaminya, disinfektan sebagai larutan uji, deterjen, serta jeruk nipis sebagai larutan uji, garam, cuka, kapur sirih, soda kue, gula, serta bawang merah. Selain itu, kita juga membutuhkan sendok atau sedotan, serta kain untuk menyaring. Larutan uji yang kita gunakan ada larutan gula, larutan kapur sirih, larutan soda kue, larutan garam, cuka, kemudian disinfektan, lalu ada jeruk nipis, larutan deterjen, dan juga air biasa. Langkah pertama, siapkan beberapa siung bawang merah yang sudah dipotong. Kemudian haluskan sampai seperti ini. Setelah halus, tambahkan sedikit air untuk mengambil ekstraknya. Kemudian aduk-aduk dan sedikit tekan ampas bawang merahnya supaya mengeluarkan ekstrak. Setelah itu, siapkan saringan dan saring halusan bawang merah yang sudah diberi air tersebut untuk mengambil ekstraknya dan memisahkan dari ampas bawang merah. Setelah ekstrak bawang merahnya jadi, lalu kita ujikan ke masing-masing larutan. Jangan lupa setelah kita ujikan atau masukkan ke dalam larutan tersebut, kita aduk-aduk sampai tercampur. Lakukan pada setiap larutan ya.
Dan jangan lupa amati perubahan warna yang terjadi pada masing-masing larutan. Untuk percobaan kedua dengan ekstrak bunga kamboja, caranya sama dengan percobaan pertama saat menggunakan ekstrak bawang merah. Pertama, kita buat ekstrak bunga kamboja. Haluskan beberapa bunga kamboja, kemudian tambahkan sedikit air, lalu aduk dan tekan ampas bunga kamboja. Setelah itu, kita saring untuk memisahkan ekstrak bunga kambojanya dari ampas, dan kita ujikan pada masing-masing larutan uji yang sudah disediakan. Jangan lupa amati perubahan warna yang terjadi. Oke guys, sekarang waktunya kita analisis hasil percobaan. Untuk percobaan pertama dengan menggunakan ekstrak bawang merah, dalam larutan gula tidak terjadi perubahan warna. Kemudian untuk larutan kapur sirih ini berubah warna menjadi hijau, dan soda kue juga berubah warna menjadi hijau. Tapi warnanya agak kurang terlihat ya. Kemudian larutan garam dia tidak berubah warna. Untuk cuka dia berubah warna menjadi merah. Kemudian disinfektan berubah warna menjadi hijau. Jeruk nipis dia juga berubah warna menjadi merah. Deterjen dia berubah warna menjadi hijau yang cukup terlihat, dan air biasa tidak berubah warna. Nah, teman-teman bisa dilihat ini adalah tabel dari hasil pengamatan percobaan pertama dengan menggunakan ekstrak bawang merah. Ketika air biasa dia diuji dengan ekstrak bawang merah, dia tidak berubah warna. Jadi, air biasa ini dia bersifat netral. Kemudian disinfektan ketika diuji dia berubah warna menjadi hijau. Berarti dia bersifat basah. Kemudian deterjen ketika diuji dia juga berubah warna menjadi hijau. Ini artinya deterjen bersifat basah. Selain itu, jeruk nipis ketika dia diuji maka perubahan warna yang terjadi menjadi merah. Berarti jeruk nipis bersifat asam. Larutan gula ketika diuji dengan ekstrak bawang merah dia tidak mengalami perubahan warna. Ini berarti larutan garam bersifat netral.
Untuk larutan gula ketika diuji juga tidak berubah warna. Ini berarti larutan gula juga bersifat netral. Selanjutnya ada larutan kapur sirih yang awalnya berwarna putih kemudian berubah menjadi berwarna hijau. Ini berarti larutan kapur sirih bersifat basa. Sedangkan cuka ketika diuji akan berubah warna menjadi merah. Ini berarti cuka memiliki sifat asam. Dan yang terakhir, ketika larutan soda kue diuji dengan menggunakan ekstrak bawang merah, maka larutan soda kue akan berubah warna menjadi hijau. Ini berarti larutan soda kue memiliki sifat basah. Oke guys, lanjut ke percobaan kedua dengan ekstrak bunga kamboja. Di sini deterjen berubah warna menjadi coklat pekat. Larutan garam tidak berubah warna. Cuka berubah warna menjadi coklat terang atau oranye terang. Disinfektan berubah warna menjadi coklat kehitaman. Kemudian ada jeruk nipis, dia berubah warna menjadi coklat atau orange yang terang. Larutan gula tidak berubah warna. Kemudian ada soda kue, berubah warna menjadi coklat gelap. Kemudian larutan kapur sirih berubah warna menjadi coklat kehitaman. Dan terakhir ada air biasa, tidak mengalami perubahan warna. Oke guys, selanjutnya kita analisis hasil percobaan kedua dengan menggunakan ekstrak bunga kamboja. Nah, di sini air biasa dia tidak mengalami perubahan warna. Ini berarti air biasa bersifat netral. Kemudian ada disinfektan, dia berubah warna menjadi coklat gelap. Ini berarti disinfektan memiliki sifat basa. Selanjutnya ada deterjen, dia juga berubah warna menjadi coklat gelap. Ini berarti deterjen bersifat basa. Kemudian ada jeruk nipis, dia berubah warna menjadi coklat orange atau coklat terang. Ini berarti jeruk nipis memiliki sifat asam. Larutan garam ketika diuji dia tidak berubah warna, berarti ia bersifat netral. Kemudian larutan gula, dia juga tidak berubah warna, ini berarti dia juga bersifat netral. Lalu ada larutan kapur sirih, berubah warna menjadi coklat gelap, ini berarti kapur sirih bersifat basa. Cuka ketika diuji dia berubah warna menjadi coklat oranye atau coklat terang, ini berarti cuka bersifat asam. Dan yang terakhir ada larutan soda kue, dia berubah warna menjadi coklat gelap dan ini berarti larutan soda kue bersifat basa. Teman-teman, kita sudah melakukan uji praktikum larutan asam basa dengan menggunakan indikator alami bawang merah dan juga bunga kamboja. Nah, dari praktikum kali ini hasil yang kita dapatkan adalah yang pertama, ketika kita menggunakan ekstrak bawang merah dan kita campurkan ke dalam asam, maka warnanya akan berubah menjadi merah. Dan ketika kita campurkan ke dalam basa, maka warnanya akan berubah menjadi hijau. Untuk yang kedua, dengan menggunakan bunga kamboja, maka ketika kita mencampurkan ke dalam larutan asam, warnanya akan berubah menjadi coklat atau orange muda. Dan ketika kita campurkan ke dalam larutan basa, maka warnanya akan berubah menjadi coklat atau orange tua. Nah, dari hasil tersebut, maka dari larutan-larutan atau bahan-bahan yang kita gunakan dapat dikelompokkan. Asam meliputi cuka dan juga jeruk nipis. Basa meliputi disinfektan, deterjen, soda kue, dan kapur sirih. Sedangkan untuk netral meliputi garam dapur dan juga larutan gula serta air biasa.
Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.